Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata dimanapun saya tampil, mata ini selalu ingin melihat, mendengar, dan merasakan mana yang tergira-gira dengan Allah. Saya melihat ada seorang anak semangat bertasbih. Saya hadiahkan Al-Quran yang kertasnya terbuat dari bahan anti rayap, anti basah, plus dapat tanda tangan dari saya. Yang pakai baju merah. Takbir. Bapak Ibu, saya melihat dia begitu semangat. Kita kenalan dulu ya, jangan takut. Baik, kita kenalan dulu. Assalamualaikum, namamu siapa? Abdul Aziz. Namanya Abdul. Kamu kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 sudah begini semangat bertasbih. Takbir. Baik, Bapak Ibu, tidak mudah jadi seorang anak berani berdiri di samping saya, disaksikan oleh makhluk sebanyak ini, apalagi hidup semuanya. Kalau tidak ada mental sekeras baja dalam hatinya. Biasanya anak seusia ini kalau tidak punya mental sekeras baja, dipanggil ke depan, disaksikan orang sebanyak ini, pilihannya nggak lebih dari 2. Yang pertama, pingsan. Dia tidak pingsan berarti mentalnya hebat. Yang kedua, pipis di celana. Dia nggak pipis-pipis, jangan-jangan pakai pampers. Kamu mencuri perhatian saya, dapat Al-Quran plus tanda tangan. Ngomong-ngomong, kamu kelas berapa tadi? Kelas 1. Kita akan dengarkan kira-kira bocah ini ke depan pengen jadi apa cita-citanya. Nanti kalau kamu sudah gede, besar, kamu mau jadi apa? Biar semua mengaminkan. Polisi. Zona tidak aman. Mulai membahayakan. Ibu, tapi kita doakan mudah-mudahan dia jadi polisi yang soleh. Kalau di luar sana ada polisi bejat, percayalah masih ada yang baik. Yang bejat oknumnya, bukan Polrinya. Kalau di luar ada tentara kurang ajar, itu oknumnya. Mudah-mudahan masih ada yang mampu menjaga nama besar TNI-nya. Tapi begitu juga saya titip pesan, kalau ada orang muslim berbuat salah, jangan katakan Islamnya, tapi silakan tangkap orangnya. Takbir. Saya hormat dengan polisi, saya sayang dengan polisi. Saking hormatnya dengan polisi, bayangkan, jangankan polisi sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewat. Kurang baik apa? Nanti kalau jadi polisi jangan nangkepin ulama ya. Baik,
Ibu, satu-satunya polisi yang paling hebat di dunia ini polisi Indonesia. FBI, CIA kalah dengan polisi Indonesia, apalagi polisi India. Suka telat sampai ke lokasi. Polisi kita yang paling hebat. Kalau polisi barat itu paling tinggi karirnya, cuma pernah berhasil nangkep teroris. Polisi barat itu paling tinggi karirnya, cuma bisa nangkep teroris. Tapi polisi Indonesia jangan main-main, lebih hebat dari teroris. Malaikat Jibril ditangkap. Masih ingat gak dulu ada perempuan sableng, perempuan edan, ngaku jadi malaikat. Yang nangkep siapa? Polisi. Polisi mana di dunia ini yang berani memenjarakan malaikat kalau bukan polisi kita? Betul? Betul? Ingat kan Lia Eden? Untung sudah meninggal. Udah meninggal kemarin. Ina dulu dia ngaku jadi malaikat, perempuan ngaku malaikat. Yang lebih parah lagi, yang dia akui malaikat ring 1, afdolul malaikat, malaikat yang terbaik, namanya Jibril. Tugasnya Jibril itu bawa wahyu dari Nabi. Mana mungkin malaikat perempuan? Coba bayangkan kalau ada malaikat Jibril tugasnya bawa wahyu dari Allah buat Nabi, seorang perempuan, kan perempuan itu kan banyak keterbatasannya, betul? Enggak lucu kalau ada malaikat yang lapor, lihat Nabi nungguin wahyu enggak turun-turun, malaikat yang main lapor, maaf Nabi, Jibril lagi head. Apa enggak terganggu dunia perwahyuan, betul? Untung ada polisi kita ditangkap. Mudah-mudahan kamu jadi polisi yang beriman. Baik, kamu dapat hadiah dari saya, Quran plus tanda tangan langsung. Tapi sebelumnya kamu kasih dong kisah, kasih lihat kita kalimat tasbih yang tadi, bacakan dengan semangat berapi-api. Siap? Nah, mendekat sini. Kamu lihat ada kamera tersembunyi. Kamu sedang masuk TV. Program acaranya bukan dunia lain. Siap? Silakan dimulai. Nanti kalau mau baca tasbih, tanam dari hati, seolah-olah kamu sedang merasa dekat dengan Allah. Siap? Jangan kalah sama anak-anak muda yang dangdutan jikrak. Mereka masuk neraka semangat, kita masuk surga harus lebih semangat. Oke? Ingatkan, tasbih itu bisa menjauhkan dari wabah. Oke? Siap? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tepuk tangan paling meriah. Saya tidak terbayangkan kalau nanti 10 tahun, 15 tahun yang akan datang dia jadi polisi, ditugaskan di pinggir jalan, lalu ada yang melanggar lalu lintas, dia bilang pribit,
Kalau polisi yang lain langsung bentak, mana sipu, dia langsung ketok jendela. Subhanallah. Orang langsung diruqyah sama dia. Ini polisi ruqyah. Kamu dapat Al-Quran plus tanda tangan langsung dari saya tuh. Asli loh, Ahmad Al-Habsyi. Tanda tangan dari saya, Al-Quran kenang-kenangan dari komunitas Riau NTB mengaji. Kertasnya anti rayap, anti basah, ada terjemahannya. Allah. Nah, dapat tambahan lagi. Cuma pindahin doang. GRA. Cuma mindahin doang. Tenang. Percaya nggak kalau rezeki itu nggak akan ketukar? Percaya? Ilmu pertama saya hadiahkan buat Bapak Ibu. Saya tidak kenal dengan makhluk ini. Saya makhluk kasar, dia makhluk halus. Dunia kita beda. Ibu kok ketawanya pakai 7 harokat? Saya kalau ingat ibu-ibu yang ketawa histeris semangat begini, ada kejadian, ada nenek-nenek dengan tausiah saya, saking semangat ketawa dia lupa gigi palsunya lepas. Tolong diamankan gigi masing-masing. Nih, lihat bocah ini, saya tidak kenal dia. Jarak dia dengan saya jauh. Saya di Jakarta, dia di kampung ini. Tapi kenapa lewat tangan saya Allah hantarkan rezeki ini tercatat atas namanya? Tapi bukan namanya. Di sini namanya Insinyur Haji Juanda. Saya tidak kenal dia. Bapak Ibu percaya gak kalau rezeki itu terbagi dua? Catat, rekam. Yang pertama, ada rezeki yang sifatnya harus kita datangi. Itu butuh keringat, butuh kerja, harus keluar dari rumah mengejar rezeki. Betul? Tapi jangan lupakan, ada rezeki yang kedua. Rezeki itu yang akan mendatangi. Rezeki itu yang akan mendatangi, bukan kita yang mendatangi rezeki, tapi rezeki yang akan menghampiri. Lihat bocah ini, dia tidak tahu bagaimana cara bekerja, tapi tanpa dia bekerja, hanya dengan menyebut Allah, dihadirkan Allah dekat di hatinya. Rezeki Allah hadirkan untuknya. Yang jauh Allah hadirkan rezeki itu menghampirinya. Tapi kalau bukan kita, depan mata tidak akan bisa mengambil. Betul. Ini contoh. Kata orang bil misal tanjilul iskal. Kalau mau mencontohkan sesuatu biar pada paham harus pakai contoh. Ini contoh doang. Tapi percaya kalau ini ditakdirkan milikmu, 1001 cara Allah yang akan menghadirkan rezekinya untukmu. Maka ini pesan buat Bapak Ibu, gak usah gontok-gontokan cari rezeki. Sikut kanan, sikut kiri, saling menjelekkan saudara sendiri. Yang halal bisa jadi haram. Kenapa? Karena sudah nggak toyib cara mendapatkannya. Bicara rezeki, bicara tentang halalan toyib. Bukan cuma halal, harus toyib cara mendapatkannya. Nih, nggak kenal dia, tapi tangan ini dibikin Allah merogoh-merogoh.
keluar lagi akan jatuh ke tangan dia. Itu namanya rezeki yang didatangkan oleh Allah. Kalau yang pertama itu harus lewat jalur ikhtiar usaha, kita yang mendatangi. Tapi kalau ingin didatangi harus melakukan pendekatan dengan Allah. Betul? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Beli buku, beli pena, pakai untuk belajar, kamu dapat ilmu, saya dapat pahalanya. Oke? Berkah membaca tasbih. Mungkin dia bertasbih ikhlas dari hati, Allah datangkan rezeki tanpa dia sadari. Nyesel kan? Nyesel kan? Nyesel. Nyesel kan? Hari gini masa pandemi dapat 100.000 susah tahu. Betul? Jangankan bocah, kita yang dewasa saja mau dapat 100.000 masa pandemi susah tahu. Dia dengan mudah hanya cukup menggantungkan kepada Allah. Ini pesan buat ibu-ibu, bergantung dengan Allah tidak akan kecewa, berharap dengan rezim dan penguasa akan dikecewakan. Betul? 100.000 hari ini insya Allah 100.000 saya hadiahkan buat dia, karena saya terharu lihat dia semangat memuji Allah. Allah yang menggerakkan tangan saya. Bapak Ibu percayalah, kebaikan yang kita keluarkan akan mendatangkan kemuliaan. 100.000 saya keluarkan buat dia, saya yakin Allah ganti 10 kali lipat. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Jangan takut apapun kebaikan itu, ketika kamu keluarkan 1 diganti 10 oleh yang maha kaya raya. Takbir. Ini buat bapak-bapak, ama, saya titip pesan ama, daripada 100.000 suka ngasih biduan, aurat terbuka, joget gak karuan, maksiat, kita kasih dia 100.000, percayalah menghilangkan berkah 1 juta yang ada di kantong. Betul? Daripada ngasih biduan, lebih baik ngasih istri dan anak-anak, nilainya sedekah. Betul? Nih, saya ngasih anak yang soleh, ngasih dalam kebaikan 100.000, saya percaya diganti Allah 10 kali lipat. Percaya saya, habis ini panitia ganti 1 juta. Cuma ngasih tahu doang, jangan dianggap bercanda. Takbir. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh, jadi polisi yang hanya takut kepada Allah, bukan takut kepada atasan yang mengajak kepada kejahatan. Tegakkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Silakan kembali ke tempat dudukmu, tapi jangan lupa amankan duitmu, temanmu sudah pada mengintai. Silakan, nanti belum duduk kamu sudah kena tilang. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar.